Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 4. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Kerukunan antar suku bangsa harus dipelihara sebab jika tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan titik-titik. A. Integrasi dan konflik. B. Disintegrasi dan konflik. C. Akulturasi dan asimilasi. D. Integrasi dan asimilasi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah. Nah, di sini yang ditanyakan bahwasanya kerukunan suku ya, kerukunan tersuku bangsa itu harus dipelihara, harus dipelihara ya, harus dipelihara yang nantinya akan menumbuhkan apa? Akan menimbulkan gitu ya. Jika tidak dijaga atau jika tidak dipelihara maka akan menimbulkan apa? Ya, jawaban yang tepat adalah disintegrasi dan konflik ya, disintegrasi dan konflik. Nah, apa sih disintegrasi? Disintegrasi itu adalah perpecahan itu ya, perpecahan, sedangkan integrasi adalah menyatu padukan atau persatuan itu ya. Nah, kerukunan dalam keberagaman antara suku bangsa harus terus dipelihara karena jika tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, maka dapat menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa dan konflik sehingga akan apa? Akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi sekali lagi bahwasanya kerukunan antara suku bangsa harus dipelihara sebab kalau tidak dijaga atau tidak dipelihara maka akan menimbulkan disintegrasi dan juga konflik. Konflik itu kan pertentangan ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Proses pembentukan persatuan dan kesatuan menyebabkan bangsa Indonesia memiliki semboyan titik-titik. A. Merdeka atau mati. B. Bhinneka Tunggal Ika. C. Pantang mundur. D. Garuda Pancasila. Nah, ini yang paling gampang ya. Berarti jawabannya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, dalam kitab Sutasoma lebih lengkapnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika tanda Tanhana Dharma Mangwa yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, adanya karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda-beda. Nah, kondisi Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Majapahit seperti digambarkan oleh Emputan Tular menunjukkan beberapa kerukunan hidup umat beragama Indonesia sudah berkembang sejak dulu. Jadi, semboyan proses pembentukan persatuan dan kesatuan itu menyebabkan bangsa Indonesia itu memiliki semboyan apa? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan Majapahit. Oke. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Siswa di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama berasal dari berbagai suku bangsa. Mereka mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik ya. A. Antara setiap siswa berasal dari suku bangsa yang beraneka ragam. B. Setiap suku bangsa mempunyai kesempatan memasuki sekolah. C. Kesempatan mendapatkan pendidikan tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa. D. Hak mendapatkan pendidikan diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan semua suku bangsa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah kesempatan mendapatkan pendidikan ya tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa. Jadi setiap warga negara, setiap warga negara Indonesia berhak untuk apa? Untuk mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang apa? Bidang pendidikan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Berikut prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai persatuan Indonesia kecuali titik-titik. A. Wawasan Nusantara. B. Kebebasan memeluk agama. C.
Bhinneka Tunggal Ika, D. Nasionalisme Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai persatuan Indonesia kecuali, ya jawaban yang tepat adalah kebebasan memeluk agama, ini kecualinya. Jadi jawaban yang betul adalah wawasan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia. Nah, adapun prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia, yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, ya. Prinsip yang pertama Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Yang kedua nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia. Yang ketiga kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah WANUS atau wawasan Nusantara. Yang kelima prinsipnya itu adalah persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Persatuan pembangunan. Nah, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, ini adalah beberapa prinsip ya yang terkandung dalam nilai-nilai persatuan Indonesia. Jadi kecualinya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus titik-titik. A. Menghormati orang tua. B. Mengikuti upacara bendera. C. Bergaul dengan teman sesuku. D. Menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya ini gampang ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terjaga apabila seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali menjaga dan menghormati setiap keragaman yang ada di negara Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Masyarakat Indonesia disebut etnik pluralistik karena titik-titik. A. Persatuan suku bangsanya kuat. B. Agama dan kepercayaannya bervariasi. C. Terdiri atas berbagai ras. D. Terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya jawaban yang tepat adalah terdiri atas beraneka ragaman suku bangsa. Jadi masyarakat pluralistik itu artinya masyarakat yang bersifat plural ya atau beragam. Nah, masyarakat di dalamnya itu terdiri dari banyak suku, terus juga etnik, golongan ya. Golongan, agama, pandangan politik dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 7. Terbinanya Persatuan Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 karena adanya titik-titik. A. Kebangkitan nasional. B. Pergerakan Sumpah Pemuda. C. Perasaan senasib sepenanggungan. D. Paksaan para pemimpin perjuangan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya jawaban yang tepat adalah yang C. Karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah, perasaan rakyat Indonesia yang merasa senasib dan juga sepenanggungan ini ya seperti sama-sama menderita. Akibat apa? Akibat adanya penjajahan ya. Nah, hidup dan tinggal di Indonesia dan merasa satu keturunan nenek moyang, maka rakyat Indonesia bersama-sama dalam usaha mengusir penjajah dari daerah masing-masing. Nah, perasaan senasib ini kemudian melahirkan rasa persatuan dan kesatuan di antara bangsa sesama bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 8. Berikut merupakan penyebab terjadinya konflik kecuali titik-titik. A. Adanya benturan kepentingan antar individu maupun kelompok. B. Adanya perbedaan kebudayaan yang menimbulkan pertentangan. C. Adanya perbedaan pendirian individu yang semakin tajam. D. Adanya konsensus dan integrasi dalam masyarakat. Pilihan jawaban yang tepat adalah, jadi terkecuali atau yang kecualinya adalah adanya
konsensus dan integrasi dalam masyarakat. Nah, adanya konsensus dan integrasi dalam masyarakat ini ya bukanlah penyebab terjadinya konflik. Konsensus merupakan apa? Merupakan kesepakatan. Merupakan kesepakatan atau per permupakatan ya atau permupakatan bersama yang dicapai melalui apa? Melalui kebulatan suara. Kebulatan suara. Nah, sedangkan integrasi itu apa artinya? Ya, integrasi itu adalah kondisi saat beberapa kelompok etnis saling berbaur ya. Saling berbaur dan beradaptasi dengan kebudayaannya setempat. Nah, kedua hal tersebut dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi ini lebih kepada menyatu padukan semua unsur yang ada di negara Indonesia ini. Jadi antara integrasi dan juga konsensus atau kesepakatan ini tidak merupakan penyebab terjadinya konflik. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Pada suatu wilayah yang dihuni oleh banyak suku bangsa pernah terjadi pertentangan paham atau golongan. Akhirnya pertentangan ini menimbulkan konflik menimbulkan konflik. Nah, bukan atas ini kasus tersebut mencerminkan adanya hubungan antara A. Suku bangsa dan perbedaan paham. B. Kemajemukan dan konflik. C. Suku bangsa dan konflik. D. Konflik dan perbedaan paham. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah karena adanya kemajemukan atau antara kemajemukan dan konflik ya. Nah, kemajemukan dalam kehidupan masyarakat berpotensi terjadinya konflik. Karena kenapa? Karena berbagai macam perbedaan yang ada ya, karena berbagai macam perbedaan yang ada. Maka oleh karena itu, kemajemukan dan konflik akan selalu berkaitan satu sama lain. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga, suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Yang keempat, kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang 1. Terus yang mana lagi? Ya, yang 2 dan yang keempat. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya atau yang menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia itu diantaranya adalah letak geografis ini. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan. Oke, ini yang kedua kondisi negara kepulauan. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Ya, yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Komunikasi. Yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat. Terhadap perubahan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Supaya Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, maka harus memiliki titik-titik. A. Polisi yang banyak. B. Persatuan yang kukuh. C. TNI yang profesional. D. Kekayaan yang melimpah.
Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya ini gampang, jawabannya adalah persatuan yang kukuh ya. Nah, Indonesia merdeka dikarenakan karena apa? Ayo. Ya, karena para pejuang kemerdekaan sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Maka oleh sebab itu untuk mempertahankan Indonesia menjadi negara yang kuat, kita harus memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Beberapa agama diakui oleh pemerintah secara resmi dan dijamin keberadaannya. Kemajemukan atau keberagaman tersebut dapat menjadi sumber muncul perilaku primordial dalam bentuk titik-titik. A. Stereotip. B. Fanatisme. C. Sukuisme. D. Separatisme. Jawaban yang tepat adalah, fanatisme. Nah, konflik agama ini pada umumnya disebabkan oleh primordialisme. Yang berkembang menjadi fanatisme. Primordialisme yang berkembang menjadi fanatisme ya. Yang berkembang menjadi fanatisme. Nah, fanatisme sempit dan militan yaitu menganggap bahwa hanya agamanya sendiri saja yang benar, maka semua penganut agama yang lain itu diserang dan dihancurkan dengan cara apapun. Kita lanjutkan pada soal nomor 13. Pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi semangat kekeluargaan adalah titik-titik. A. Memecahkan persoalan dengan cepat. B. Mempercepat pelaksanaan musyawarah. C. Menjalin rasa kebersamaan dan persatuan. D. Menghasilkan keputusan yang tepat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah menjalin rasa kebersamaan dan persatuan. Jawabannya adalah yang C. Nah, pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan yang dilandasi semangat kekeluargaan adalah untuk apa? Untuk menjalin kebersamaan dan mempererat persatuan ya dan kesatuan. Soal berikutnya nomor 14. Suatu konflik sosial akan berkembang menjadi kekerasan apabila titik-titik. A. Anggotanya terus bertambah. B. Norma dan nilai sosial yang berubah. Ada yang berubah. Yang C. Hilangnya figur yang dihormati dalam masyarakat. Yang D. Nilai dan norma sosial sama sekali tidak diakui lagi. Jawaban yang tepat adalah, yang D. Nah, konflik akan berubah menjadi kekerasan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Nah, dalam penyelesaian konflik harus menggunakan norma-norma yang berlaku. Jika nilai dan norma yang berlaku tidak lagi diindahkan lagi, maka kekerasan tidak dapat dihindari lagi. Jadi, suatu konflik sosial akan berkembang menjadi kekerasan apabila nilai dan norma sosial sama sekali tidak lagi diakui. Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada soal nomor terakhir. Berikut yang bukan merupakan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan adalah titik-titik. A. Memberi bantuan tanpa membeda-bedakan suku bangsa. B. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. C. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. D. Menjalin pergaulan hanya dengan suku yang sama saja. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, untuk soal nomor 15, jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena yang D ini bukan merupakan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, banyak tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, mempelajari berbagai kegiatan kesenian dari daerah lain. Terus juga memberi bantuan tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Terus juga memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan berteman tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Baik, untuk pembahasan cukupkan sampai soal nomor 15. Insya Allah nanti akan dibuatkan video bagian keduanya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.